yaitu tersangka PAM bin AM. Ini adalah residivis, ya, residivis yang dulu dijatuhi berapa tahun? 4 tahun, ya, 4 tahun, dan juga residivis, ya, tahun 2018, ya, ada ini. Jadi konversi pers ini juga sekaligus mau menyampaikan kepada publik dan juga kepada seluruhnya bahwa kita tidak main-main, karena beberapa waktu yang lalu sempat ada framing jahat, ya, framing yang tidak benar, bahwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan, yang tersangka P ini adalah hanya pemakai, ya. Ini kemarin bikin dumas online di Propam, ya. Nah, jadi saya tegaskan, yang menyatakan dia hanya pemakai, dia adalah residivis tahun 2018, dan kalau namanya pemakai tidak mungkin BB-nya sampai 200 gram, ya. Nah ini, dan apalagi di sini sudah ada putusan yang inkrah, ya, nomor 442 Pitsus 2018, ya, ini dijatuhi 4 tahun, ya, dijatuhi 4 tahun. Nah ini terpatahkan, jadi framing ataupun yang disampaikan oleh saudara AS waktu itu menyatakan bahwa dia hanya pemakai, ini terpatahkan. Sebenarnya dia adalah benar-benar pengedar yang meresahkan warga, ya. Jadi saya itu hanya menyesalkan bagaimana seorang yang sebenarnya sama-sama aparat penegak hukum, mengerti tentang hukum, tetapi memberikan informasi yang tidak akurat sesuai data. Nah ini dari GAN bisa memantau ini track record dari saudara yang memberikan statement yang tidak sesuai dengan fakta. Faktanya 2018 yang bersangkutan adalah residivis. Dan yang kedua, framing yang kedua adalah terkait dengan adanya dugaan penganiayaan yang ada adalah yang bersangkutan melawan dan menyerang petugas, bahkan petugas kami pun terluka, ya. Jadi jangan dibalik-balik ini, ya. Masih untung anggota kita melakukan tindakan tegas terukur tangan kosong, ya. Jadi saya tegaskan, masih untung anggota kita yang diserang oleh tersangka itu menggunakan tindakan tegas terukur tangan kosong, padahal kita dibenarkan untuk melakukan tindakan tegas terukur menggunakan senti juga bisa, yang untuk melumpuhkan itu. Nah jadi ini terbantahkan juga. Dan yang ketiga, yang kemarin framing menyatakan dia adalah kuasa hukum, sampai detik ini, ya, sampai detik ini yang bersangkutan bukanlah kuasa hukum yang ditunjuk oleh tersangka, dan sampai sekarang ini belum ada kuasanya, ya. Ini advokatnya Pak Mulafi, ya, sampai detik ini belum ada pencabutan kalaupun ada, ya. Nah jadi ini yang kami sayangkan dalam rangka, ya, memerangi narkoba di Sumatera Selatan ini. Justru kita harus bersama-sama, bukan memelintir fakta-fakta yang tidak benar. Jadi dalam kesempatan ini saya harus meluruskan, ya, yang disampaikan oleh saudara AS di beberapa media, jadi membuat ini tidaklah benar, ya, dan tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan fakta yang ada. Ini ada putusan yang tadi dibilang dia hanya korban, tidak seperti itu. Kami ini diawasi, oleh Propam, oleh Inwas, dan kami juga dikontrol oleh kawan-kawan dari kejaksaan, ya. Tidak kemudian sudah ada edaran dari Mahkamah Agung mana saja yang kategori sebagai pemakai, gitu. Nah, jadi ini terbantahkan, ya. Dan ini narasi yang tidak baik yang disampaikan terbuka, ya. Nah, makanya dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pertama adalah residivis, yang kedua saudara yang tersangka ini seorang pengedar, yang ketiga meresahkan warga, yang keempat melawan menyerang petugas,
ya, sehingga petugas harus melakukan tindakan tegas tersebut dengan tangan kosong. Ya. Yang kelima, bahwa yang bersangkutan sampai detik ini masih memiliki kuasa hukum yang jelas, ya, bukan yang bersangkutan, saudara yang disampaikan di media. Jadi perlu saya sampaikan demikian. Jadi untuk memberikan penjelasan yang benar, karena semangat kita adalah memerangi narkoba di Sumatera Selatan ini, ya, seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam awal kita konferensi pers ini. Kita foto dulu ya.